teman-teman, di sini saya akan membuat nih tutorial cara membuat flowchart di Diagramnet. Maka dari itu, ayo kita simak video yang saya buat ya. Untuk teman-teman, di sini kita akan memasuki di Chrome terlebih dahulu untuk membuat DRD-nya, itu membuat diagramnya. Setelah itu di sini kita akan membuat diagramnya. Ini bisa kita akses dari online aja pun juga bisa ya, tanpa harus ada aplikasinya. Kita tunggu agak beberapa detik lah ya. Lalu di sini kita akan membuat strukturnya seperti apa, flowchartnya seperti apa untuk membuat sebuah sistem data tentang perpustakaan yang mempunyai entitasnya, atribut, dan relasinya itu seperti apa. Di sini saya akan membuat terlebih dahulu yaitu di entitasnya. Saya akan membuat dari rectangle terlebih dahulu. Ini saya sesuaikan. Jadi saya akan membuat di tengah dan ini saya buat entitasnya itu buku. Setelah itu di sini saya akan membuat relasinya dengan menggunakan bagannya seperti ini. Ini saya akan membuat itu dengan nama membuat daftar. Setelah itu di sini saya akan membuat lagi rectangle-nya dengan relasinya, yaitu dibuat dengan nama pegawai. Di sini saya akan membuat relasinya juga, yaitu dengan menggunakan membuat daftar pinjaman. Ini bisa disesuaikan ya teman-teman. Tapi sini saya akan membuat lagi entitasnya, yaitu member dari perpustakaan tadi, seperti kayak mahasiswa-mahasiswinya. Member. Setelah itu kita buat lagi relasinya dari member ke buku itu seperti apa ya teman-teman ya. Ini saya akan membuat peminjaman kali ya. Nah, di sini kita akan membuat garisnya, itu untuk membuat satu hubungannya. Saya akan membuat garis pada ini, kita satukan dengan relasinya, dengan menyatukan ke di bagian entitasnya, seperti ini. Setelah itu kita buat lagi, seperti ini. Kita buat hubungannya, nanti kita satukan sama relasinya, entitas sama relasi seperti apa. Kurang pas. Ini bisa kita paskan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini pun juga bisa ya teman-teman ya. Setelah itu di sini kita buat lagi. Tentu kalau misalnya mau buat suatu hubungan tuh nggak usah dari di bagian generalnya, di sini pun juga bisa. Kita membuat daftar, membuat hubungan relasinya, dan membuat daftar pinjaman. Ini disesuaikan jika dirasa. Tapi ini kurang bagus, jadi saya hapus saja. Coba dari baru aja ya. Ini baru kita buat panah. Setelah itu di sini tinggal kita buat ke entitasnya. Jadi di sini terlihat pegawai membuat daftar. Ini diganti aja. Itu kita buat aja mengelola daftar. Nah, di sini entitasnya itu pegawai relasinya itu mengelola daftar pada si entitas buku. Jadi pegawai mengelola daftar di buku. Setelah itu entitas pegawai ini mempunyai relasi, yaitu membuat daftar pinjaman untuk si entitas member tadi. Dan member tadi ini kita buat relasinya terus seperti ini. Ini kita rapikan pun juga bisa ya teman-teman ya.
Nah, kalau udah rapi ini kita buat lagi relasinya dengan entitas buku. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa lihat pegawai mengelola daftar pada si buku, pada entitas buku, dan pegawai ini membuat daftar pinjaman terhadap si entitas member, dan member ini melakukan peminjaman terhadap entitas buku. Di sini kita akan membuat atribut dari setiap entitas seperti pegawai, buku, dan member. Jadi kita membuat garis ya, terutama. Kita buat seperti ini atributnya, bulan. Setelah itu ini kita masukkan seperti ID-nya. Ini untuk khusus ID pegawai berarti ya teman-teman. ID lepas. Setelah itu kita buat lagi atributnya, yaitu nama pegawainya pastinya ya. Ini kecilin saja, sudah bisa. Setelah itu sini kita buat untuk atributnya itu nama dari si pegawainya. Nama. Setelah itu kita buat lagi kalau untuk buat atribut itu tanda panah ke bawah ya berarti ya? Iya wes. Atau garis biasa aja? Garis biasa. Entitas baru. Ada masih dalam. Oh ini kita ganti jadi garis saja berarti. Ini kita ganti jadi garis. Mereka sini kita akan membuat atributnya. Kita membuat garis biasa saja. Setelah itu kita akan membuat atributnya. Kita bisa memberikan sini namanya seperti ID ya, teman-teman ya. ID. Setelah itu kita buat lagi garisnya. Kita buat lagi di sini untuk bagian namanya. Sama. Setelah itu sini kita akan buat garis lagi. Kita buat sini jabatannya, buat atribut untuk jabatannya. Oh, kenapa begini? Setelah itu kita buat lagi sini untuk di bagian atribut alamat. Kita pakai edit untuk membuat atribut dari alamat tadi. Alamat. Seperti ini, baru kita buat lagi garisnya yang terakhir, kita buat nomor teleponnya. Nomor telepon untuk pegawai tadi.
Ketika kita dirasa sudah sesuai, kita bisa pindah ke entitas yang lain. Jadi entitas pegawai ini mempunyai atribut seperti ID, nama, jabatan, alamat, dan nomor telepon. Setelah itu kita membuat atribut dari membernya seperti ini. Ini sudah ada bagian untuk atribut dari entitas member dan pegawai. Ini kita akan buat entitas untuk di bagian buku. Nah, seperti ini dalam pembuatan flowchart di bagian perpustakaan, di mana pegawai ini mempunyai atribut yaitu ID-nya, nama, jabatan, alamat, dan nama teleponnya. Setelah itu pegawai ini mempunyai relasi mengelola daftar kepada si entitas buku seperti itu. Dan pegawai ini juga mempunyai relasi untuk membuat daftar pinjaman kepada entitas member, dan member ini mempunyai atributnya ID, namanya, tanggal pinjaman, ID pinjaman dari buku tadi. Setelah itu ada nomor telepon. Setelah itu kita mempunyai relasi lagi yaitu peminjaman terhadap si entitas buku, dan buku ini mempunyai ID, judul, tahun terbit, dan kategori itu atributnya seperti itu. Dan sini kita bisa membuat backgroundnya seperti apa. Ini bisa ada banyak sekali warna-warnanya, dari merah pun bisa, center. Kalau mau dari RGB juga bisa. Contoh kita buat 255, 250, dan kita buat 234. Jadi gini, dia agak warna krim-krim seperti itu. Ini untuk shadow-nya itu seperti ini dia. Nah, ini shadow-nya. Terus kita bisa buat stylenya ya, seperti apa. Ini bisa, oke. Seperti itu bisa. Seperti ini bisa. Disesuaikan dengan yang kita suka aja, sudah bisa. Saya mungkin bakal memilih yang ini saja deh. Ya. Ini. Setelah itu kalau kita mau untuk menyatukan di bagian semua, seperti ini kita bisa nge-grouping. Kita blok yang mana mau di grouping dengan Ctrl G. Setelah itu dia nggak bakal geser-geser. Oh, mana nih? Ini. Kita sesuaikan ya. Ini ada ke bawah juga bisa, kita buat di tengah-tengah juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi sekian itu saja cara pembuatan flowchart di diagram net. Sekian, terima kasih.